Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemirsa channel YouTube Kajianmu Magelang. Kali ini kita bertemu kembali dalam Sehatmu, Sejarah Hebat Tokoh Muhammadiyah. Dan kali ini yang kita angkat adalah Kiai Haji Ahmad Badawi yang hidup tahun 1902 sampai dengan 1969. Beliau dikenal sebagai penasehat agama Presiden Soekarno. Panjang waktunya, sampai dengan 6 tahun. Pesan tertulis beliau itu selalu berada di saku presiden. Dan beliau dikenal sebagai orang yang fatwa Kiai Badawi yang selalu sering disebut oleh presiden. Khas dan unik, tulisan tangan Kiai Ahmad Badawi itu bagus sekali. Produk zaman Belanda. Tulisan tangannya bagus. Hot apalagi. Bagusnya bukan main. Tulisan Jawa juga begitu. Tulisan Latin juga semacam itu. Dan yang suka banyak sekali. Termasuk ternyata amat disukai oleh Presiden Soekarno. Tulisan tangannya punya karakter khas. Dan tidak sekadar itu, ternyata bukan sekadar tulisannya, tapi isi tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Badawi kepada Presiden Soekarno. Setiap kali mereka bertemu, karena posisinya Kiai Ahmad Badawi sebagai penasehat agama Presiden Soekarno, apabila bertemu kemudian bersalaman, tanpa diketahui banyak orang, beliau kemudian menyisipkan pesan selembar kertas di saku presiden, yang nanti setelah itu presiden kemudian membacanya dan mengatakan inilah fatwa Kiai Badawi. Bagaimana sesungguhnya Kiai Ahmad Badawi? Ada 5 fakta yang menarik. Yang pertama, Kiai Ahmad Badawi ini asli dari Kauman Yogyakarta, putra keempat dari Kiai Haji Muhammad Faqih dengan Hajah Habibah. Dan Hajah Habibah ini merupakan adik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga Kiai Ahmad Badawi merupakan keponakan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Badawi mendapatkan pendidikan yang paling bagus pada zamannya. Ya, beliau awal mengikuti standar school Muhammadiyah di Jogja. Begitu selesai, kemudian beliau melanjutkan di pesantren Lerep Karanganyar. Selesai itu kemudian beliau mengaji di Kiai Haji Ibrahim dari Kauman Jogja juga. Setelah selesai kemudian ikut di pesantren Termas, yaitu kepada Kiai Haji Dimyati Pacitan. Kemudian melanjutkan lagi ke pesantren Besuki Pasuruhan. Dan yang terakhir, beliau mengikuti pendidikan di pesantren Pandean Semarang. Nah, ya, pada waktu itu itulah sekolah dan pendidikan yang terbaik. Nah, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sakit, sudah tahun likuran, keponakan ini kemudian membesuk dan terjadilah dialog yang menyadarkan. Kiai Ahmad Badawi muda pada saat itu memang tampaknya kurang respek kepada gerakan Muhammadiyah. Tapi lantaran dialog itu ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan memungkinkan mengubah tidak respeknya Ahmad Badawi muda
kemudian menjadi demikian respek. Ternyata Pak D dari Kiai Ahmad Badawi ini adalah seorang pejuang, seorang yang tulus, murni, dan didasari betul dengan pemahaman keyakinan keislaman, tapi sekaligus didasari oleh keilmuan yang mumpuni pada saat itu. Sehingga setelah kemudian terjadi dialog itu, segera saja Kiai Haji Ahmad Badawi remaja itu kemudian mencatatkan diri sebagai anggota dalam stempbook Muhammadiyah dengan nomor 8543, dan kemudian dikenal sebagai pribadi yang humble, rajin, alim, serta berani. Kemudian fakta yang kedua, Kiai Haji Ahmad Badawi ini seorang yang aktif, produktif, serta suka melibatkan diri dalam persoalan keumatan. Tahun 1926 setelah Kiai Ahmad Dahlan wafat, Kiai Ahmad Badawi mulai dikenal yaitu sebagai pengurus bagian tabligh Muhammadiyah. Sekaligus beliau kemudian mengajar di lembaga Muhammadiyah yaitu mu'allimin dan mu'allimat. Selain kemudian aktif di Hizbul Waton, beliau juga aktif di Siswa Projo Priyo. Akhirnya nanti kelak menjadi pemuda Muhammadiyah. Kemudian menjadi ketua tabligh. Zaman Kles, beliau tercatat sebagai imam kedua angkatan perang Sabil APS ketika melawan agresi Belanda. Tercatat juga beliau menjadi penasihat Kementerian Agama tahun 1946 sampai dengan 1947. Kemudian ketika mulai aktif di politik, beliau terkenal sebagai wakil ketua Majelis Syuro Masumi di Jogja. Kemudian mulailah beliau menjadi sekretaris pimpinan Pusat Muhammadiyah, hingga kemudian beliau menjadi ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sesaat setelah menjadi ketua umum pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau diamanati oleh negara menjadi penasihat agama Presiden Soekarno tahun 63 itu. Kemudian beliau sempat juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga wafat beliau di PKU Yogyakarta tahun 1969. Beliau dikenal alim, karya tulisnya banyak. Ada kalau belasan buku yang berbahasa Arab, berbahasa Jawa juga cukup banyak selain berbahasa Indonesia. Produktif betul beliau sebagai penulis. Tapi beliau juga dikenal sebagai ahli ilmu falak, yang salah satu karyanya adalah jadwal sholat abadi yang biasa ditempel-tempel di masjid-masjid kuno itu. Salah satunya adalah karya beliau. Selain itu, beliau juga dikenal punya kemampuan memahamkan Muhammadiyah kepada siapapun. Karena beliau paham betul apa itu Muhammadiyah langsung dari pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian fakta yang ketiga, tantangan pasca Dekrit 1959. Beliau diamanati sebagai ketua umum pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1962 ketika ada muktamar setengah abad di Jakarta. Pada waktu itu pas Orde Lama dan Partai Masyumi sudah bubar. Sistem politik yang dibangun Orde Lama saat itu dirasakan betul oleh Muhammadiyah tidak nyaman, tidak klop.
dirasakan kering dari religi dan moralitas. Apalagi isu yang dikembangkan tidak nyaman bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu anti Pancasila. Muhammadiyah itu anti Nasakom. Bahkan sering disebut Muhammadiyah itu pewaris DITII. Nah, Muhammadiyah ditekan oleh situasi suasana yang harus berhadapan dengan politik praktis. Nah, hal inilah yang kemudian melatar belakangi pemikiran Muhammadiyah untuk memberikan amanat kepada Kiai Haji Ahmad Badawi untuk mendekati Presiden Soekarno secara pribadi. Nah, memang sudah ada kedekatan antara Soekarno dengan Ahmad Badawi secara pribadi, dan pendekatan itu alhamdulillah tepat. Pada saat itu Presiden Soekarno juga merasa dirinya selalu membutuhkan nasihat agama dari ahlinya yang beliau percayai, sehingga orang Jawa sering menyebut tumbuh oleh tutup. Nah, nasihat itulah yang kemudian disebut sebagai fatwa Kiai Badawi. Cukup banyak menteri pada saat itu yang, oh ini karena fatwa Kiai Badawi, kemudian ya diikuti betul, ditaati betul, baik oleh Presiden Soekarno maupun para menterinya. Nah, meskipun kita mengetahui bahwa Presiden Soekarno sadar bahwa Muhammadiyah saat itu senafas dan seirama dengan Masyumi yang sudah dibubarkan, namun kehadiran sosok Muhammadiyah amat dibutuhkan, mungkin sebagai balance of power policy dalam mengimbangi keberadaan PNI, NU, dan PKI yang dirasanya lebih dekat dengan Presiden Soekarno. Nah, maka nasihat Kiai Haji Ahmad Badawi amat telah tepat dan dipandang dari kacamata Islam amat berbobot, dan itulah pesan singkat yang biasa dimasukkan oleh Kiai Ahmad Badawi ke saku Presiden Soekarno. Kemudian fakta yang keempat, kepribadian Muhammadiyah sudah disahkan dan kemudian muncullah fatwa Kiai Badawi. Inilah pilihan ijtihad dari Kiai Haji Ahmad Badawi dalam melaksanakan amanat persyarikatan. Ada kepribadian Muhammadiyah yang sudah disahkan sebagai amanat resmi persyarikatan, sebagai dasar untuk berbuat, beramal, termasuk berorganisasi Muhammadiyah. Dan itu beliau lakukan sepenuhnya. Nah, pilihan beliau kemudian mulai dengan berani mempertaruhkan dan berkorban bila kemudian namanya itu jelek karena mendapat stempel menempel kepada Presiden Soekarno. Dan itu beliau sadari betul oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Nah, akhirnya alhamdulillah beliau kemudian dipercaya sebagai penasihat agama Presiden. Dan alhamdulillah itu berjalan menarik. Apakah ada kesan menghamba kepada penguasa, penuh fasilitas pribadi? Nah, beliau berusaha untuk menghindari itu dengan beliau seminim mungkin untuk memanfaatkan fasilitas negara bagi tugas itu. Beliau selalu, sampai dengan beliau pernah dulu ketika seorang kader Muhammadiyah pulang dari Mesir, kemudian diberitahu penasihat presiden sekarang hidupnya foya-foya. Beliau betul ke tempat Pak Kiai Haji Ahmad Badawi dan kemudian melihat ternyata ruang tamunya sama sekali tidak berubah.
di kauman keadaan semacam itu, oh berarti ini tetap lurus. Semacam itu. Itu yang beliau lakukan. Dengan tetap berpegang teguh pada kepribadian Muhammadiyah yang semacam itu, beliau melakukan konsolidasi umat. Tetap kritis kepada presiden, selalu bersifat dan bersikap mandiri, berorientasi jangka panjang, mementingkan hal-hal yang strategis. Itu yang menjadi pilihan Kiai Haji Ahmad Badawi. Nah, yang beliau lakukan banyak. Mencegah pembubaran HMI pada waktu itu yang betul-betul ditekan, dan beliau berpesan lewat pesan singkat itu kepada Presiden Soekarno. Mencegah GKBI diobrak-abrik oleh menteri tertentu. Pada waktu itu juga begitu. Lewat pesan singkat. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam pada waktu itu. Dan itu semuanya yang sering disebut sebagai fatwa Kiai Badawi. Satu periode dijalankan dengan kesibukan yang luar biasa. Ya, kesibukan luar biasa karena beliau menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus sebagai penasihat agama Presiden Soekarno. Itu yang tidak sederhana. Dan beliau lakukan dengan kesungguhan yang luar biasa. Alhamdulillah ketika muktamar di Bandung tahun 1965, alhamdulillah ternyata perhelatannya bagus sekali. Bahkan pada tahun 1965 itu kegiatan pada saat itu jauh lebih mewah, bagus daripada ketika dulu terjadi konferensi Asia Afrika. Bagus sekali. Dan wujud dari itu ternyata periode kedua dari Kiai Haji Ahmad Badawi dipercaya kembali menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan itu tampak sekali. Kemudian fakta yang terakhir, yang kelima, ketokohan Kiai Haji Ahmad Badawi bagi persyarikatan. Yang pertama, adanya foto yang monumental. Foto ketika Kiai Haji Ahmad Badawi menyematkan pin Muhammadiyah di saku Presiden Soekarno pada waktu itu. Sederhana sekali. Disematkan, dan kemudian di latar belakang ternyata pada waktu itu justru tampak Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, yaitu Profesor Baroroh Barit pada waktu itu. Menarik sekali. Dan itu tampak bahwa Muhammadiyah memberikan apresiasi kepada Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno siap untuk mendapatkan penyematan PIN Muhammadiyah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, persyarikatan Muhammadiyah alhamdulillah pada saat itu selamat dari apa-apa yang dikhawatirkan. Karena kalau tidak dekat dengan pusat kekuasaan pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno, boleh jadi Muhammadiyah tiba-tiba dibubarkan dan lain-lain. Karena terbukti sebelumnya tahun 60 itu Masyumi pun dibubarkan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, kajian singkat kita kaitannya dengan tokoh Kiai Haji Ahmad Badawi yang pesan tertulisnya selalu berada di saku Presiden. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.